Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraheni dengan NPM 112111133 dari kelas H1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyembelihan hewan. Semua jenis hewan yang dihalalkan bagi manusia untuk bisa dinikmati dagingnya secara halal harus menyembelihnya terlebih dahulu, kecuali jenis ikan, air, atau belalang. Hewan yang mati tanpa disembelih termasuk bangkai dan haram untuk dimakan. Menyembelih binatang harus memenuhi ketentuan syara atau hukum Islam. Apabila menyembelih hewan tidak sesuai dengan ketentuan syara, daging hewan tersebut haram hukumnya. Adapun menyembelih dalam syariat Islam adalah langkah melenyapkan ruh binatang dengan cara memotong leher, kerongkongan, dan tenggorokan serta dua urat nadi dengan alat yang tajam, kecuali gigi dan tulang atau cara lain yang dibenarkan oleh syariat Islam. Adapun rukun menyembelih diantaranya yaitu yang pertama, penyembelih beragama Islam. Yang kedua, binatang yang disembelih binatang yang halal, baik halal zatnya maupun halal secara memperolehnya, bukan hasil dari mencuri. Yang ketiga, alat penyembelih harus tajam agar dapat mempercepat proses kematian binatang itu dan tidak terlalu menderita sewaktu disembelih. Yang keempat, tujuan penyembelihan untuk tujuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan tumbal atau sajian nenek moyang, berhala, atau upacara kemusyrikan lainnya. Adapun tata cara penyembelihan, diantaranya yaitu ada binatang yang akan disembelih direbahkan, kemudian kakinya diikat lalu diharapkan ke sebelah rusuknya yang kiri agar mudah menyembelihnya. Yang kedua, menghadapkan diri ke arah kiblat, begitu pula binatang yang akan disembelih. Yang ketiga, potonglah urat nadi dan kerongkongannya yang ada di kiri kanan leher sampai putus agar lekas mati. Yang keempat, bagi binatang yang lehernya agak panjang, maka menyembelihnya di pangkal leher sebelah atas agar lekas mati. Yang kelima, bagi binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh dalam lubang sehingga tidak bisa disembelih lehernya, maka menyembelihnya dilakukan di mana saja dari badannya, asal kematiannya itu disebabkan oleh sembelihan, bukan karena sebab lain, dengan tidak lupa menyebut nama Allah. Yang keenam, setelah hewan atau binatang itu benar-benar mati, baru boleh dikutili. Nah, di sini juga ada cara menyembelih menurut syariat Islam. Yang pertama itu ada proses tradisional. Menyembelih hewan dengan proses sederhana adalah dengan menggunakan alat biasa yang sederhana seperti pisau, golok, dan sebagainya. Hewan tersebut disembelih dengan tenaga manusia dan memang memerlukan waktu dan tenaga, terutama bagi hewan yang besar dan beratnya melebihi manusia. Cara ini tetap harus dilakukan sesuai syariat Islam, yaitu disembelih bagian urat leher terlebih dahulu. Dan yang kedua itu ada proses mekanis. Penyembelihan ini menggunakan alat mesin untuk mempercepat proses agar dapat dikonsumsi oleh manusia. Pada proses ini membutuhkan biaya yang cukup besar dan biasanya digunakan dalam skala industri. Dan yang ketiga ini ada hewan disembelih dengan menyebut nama Allah. Hewan yang halal, selain jenisnya halal, maka ketika penyembelihan ia harus menyebut nama Allah, bukan hanya sekedar menyebut, tetapi juga memastikan apakah hewan tersebut didapatkan dengan cara yang halal dan baik atau sesuai dengan aturan syariat Islam yang telah ditetapkan Allah. Apabila hewan tersebut disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah, seperti berhala misalnya, tentu saja akan berubah menjadi haram. Doa menyembelih hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim, yang artinya, ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu dan dengan ini aku bertakarub kepadamu, karenanya hai Tuhan yang pemurah, terimalah takarubku. Mungkin sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.